Bismillah. Saya ingin menanyakan seputar surah An-Nisa ayat 59 yang seputar mematuhi Allah, mematuhi Rasul dan mematuhi ulil amri. Apakah yang dimaksud ulil amri di sini? Apakah artinya bukan hanya penguasa, ada arti lain? Dan kalau boleh sekaligus dengan sumber-sumbernya seperti tafsir Ibnu Katsir atau perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jazakumullah khairan. Oke, gitu Ustaz. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, saya pikir ini pernah juga disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat nih. Di situ ada kata ati itu artinya taatlah, itu fi'il amr, perintah untuk taat. Atiullah, maka taat kepada Allah. Atiur rasul wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan di dalam ulil amri itu tidak ada kata atiknya. Memang begini, kalau ada wawu atof itu artinya adalah menyambung. Misalnya gini, Doni membeli buku dan pensil, misalnya ya. Doni membeli buku dan pensil, itu kan artinya Doni membeli buku, Doni membeli pensil, kan begitu kan? Dan itu kan artinya menggantikan subjek predikat tadi. Tetapi perhatikan kalimat ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oke? Allah dan Rasul ada atiknya, sementara ulil amri tidak ada atiknya. Kenapa demikian? Karena di situ derajat antara Allah, Rasul dan ulil amri itu sesuatu yang berbeda derajatnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah ketaatan yang mutlak, tanpa tawar menawar gitu. Tetapi kepada ulil amri itu ada tawar menawarnya. Tawar menawarnya apa? Tawar menawarnya adalah ketika ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat itu menjadi relevan bahwa kita wajib taat kepada ulil amri itu dalam konteks ketika ulil amrinya juga atik kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Tetapi memang ulil amri di situ yang disebut memang apa? Memang pemimpin gitu. Pemimpin itu apa? Dalam hal ini pemimpin sebenarnya bukan sekedar pemimpin administratif seperti manajer perusahaan atau kepala sekolah gitu kan. Tetapi memang pemimpin politik memang gitu. Memang dalam hal pemimpin politik ayat-ayat itu. Tetapi sekali lagi jangan dipisahkan atik kepada ulil amri ini dengan atik kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ulil amri ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada ulil amri. Sekarang coba bayangkan, ulil amri ini memerintahkan sesuatu yang Allah haramkan. Apakah kita kemudian wajib taat kepada ulil amri? Kan tidak. Misalnya mewajibkan kita untuk minum khamr, misalnya begitu kan. Kan kita tidak mungkin kan patuh kepada ulil amri kan. Kenapa? Karena ulil amrinya sendiri nggak patuh kepada Allah dan Rasulnya begitu. Maka di dalam ayat itu sekali lagi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di ulil amrinya nggak ada kata atiknya. Begitu, oke? Jadi sekali lagi bahwa kita harus taat kepada ulil amri itu harus kita lihat dulu ulil amri yang semacam apa. Ulil amri yang dimaksud di dalam konteks ini adalah pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak hanya dalam bidang pribadi. Kan ada orang yang bilang asal dia sholat kan artinya dia muslim, ada yang bilang gitu kan. Oke, sekarang saya tanya. Misalnya ya, pemimpin itu sholat. Jenengan sholat tidak? Sholat. Sholatnya jenengan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sholatnya pemimpin untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk dia sebagai pribadi, ya, bukan dia sebagai pemimpin. Oke. Nah, jenengan disebut memimpin rumah tangga dengan hukum Allah itu kapan? Yaitu ketika mendidik anak istri panjenengan dengan jalan Allah, kan begitu. Begitu juga pemimpin. Pemimpin ini disebut taat kepada Allah sebagai pemimpin itu ketika mengatur rakyatnya itu dengan hukum Allah. Itu disebut pemimpin yang atiullah wa atiur rasul gitu. Tidak sekedar sholat. Kalau sholat itu kan ibadah dia sebagai pribadi, bukan ibadah dia sebagai pemimpin. Kalau ibadah dia sebagai pemimpin apa? Ya hal yang paling membedakan dia dengan dia sebagai pemimpin dengan orang biasa itu apa? Karena dia itu menghukumi
rakyatnya, kan begitu. Maka disitulah letak kepatuhan sebagai pemimpin, yaitu apa? Menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah. Maka pemimpin yang tidak menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah, dia tidak layak disebut sebagai ulil amri walaupun dia sholat. Karena sholat itu urusan dia pribadi, bukan urusan dia sebagai pemimpin. Ngerti nih Mas, itu jawaban dari saya.